Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, hari ini kami akan melakukan sesi diskusi mengenai proyek dari pengembangan komputer kria yang akan kami lakukan nanti. Sebelumnya mungkin kalian juga udah baca file yang ada di grup, tapi bakal aku jelasin lagi supaya lebih jelas. Jadi untuk observasi yang aku udah lakuin pada tanggal 5 November kemarin, jadi aku ngamatin dari segi lokasi sama kondisi masyarakatnya. Kalau dari lokasinya sendiri, aku itu kan datang ke posyandu yang di daerah Popo Bihbol. Nah, untuk dari segi lokasinya sendiri itu tuh terletak di dalam sebuah gang. Kalau akses dari jalan raya ke dalamnya cukup jauh sih, ada sekitar 100 meter sih kalau nggak salah. Terus tempatnya itu nggak terlalu deket juga sama rumah warga, agak menyendiri sih sebenarnya. Terus pas aku datang juga kayaknya tempatnya udah lama nggak dipakai juga. Terus aku juga nanya kan, kebetulan aku ketemu sama ibu-ibu Parubaya di sana, terus beliau juga baik sih. Beliau nanya aku mau ngapain gitu kan. Terus beliau ini kayak ngarahin aku buat langsung ke rumah ibu ketua posyandunya. Terus aku ngamatin kondisi masyarakatnya sendiri, ini sih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, nggak terlalu banyak berinteraksi juga sih kalau kalau waktu itu ya, tapi aku nggak tahu kalau misalnya tarian mereka kayak gimana. Terus singkat cerita, aku melakukan wawancara di rumah ibu ketua posyandunya. Beliau baik, ramah, terus responsif juga. Terus aku nanya-nanya juga kan kegiatan yang mereka lakuin itu apa aja. Jadi kegiatan yang mereka lakuin itu biasanya kayak posyandu lainnya, kayak penimbangan balita, terus imunisasi, terus ada juga penyuluhan kayak soal jentik nyamuk di desa mereka. Cuman kan kalau kegiatan yang kayak gitu tuh nggak berhubungan sama kegiatan kria kan. Terus ternyata mereka juga suka ini buat kerajinan gitu untuk mengisi aktivitas mereka. Kayak waktu itu sih ibunya nunjukin hasil karya yang mereka buat itu taplak meja sama pot bunga. Dan taplak mejanya tuh kalian tahu nggak sih, kayak yang terbuat dari bungkus kopi, sama pot bunganya itu terbuatnya dari sedotan. Cuman menurut aku produk yang mereka buat tuh kan apa ya, aku pernah dengar, jadi kalau produk yang kayak gitu tuh terbuatnya dari sampah, terus diolah jadi produk, tapi nantinya jadi sampah lagi gitu. Kalau dari kalian sendiri nih ada solusi gak kira-kira apa sih yang bisa kita bantu untuk mereka gitu? Misal bikin taplak meja atau dari teknik lain gitu atau kayak gimana? Kalau aku sih udah kepikiran, cuman aku pengen denger dari kalian dulu sih. Kalau Kira- kata kalau kata Salza ya, kan ibu-ibu itu suka bikin apa sih taplak meja ya sama apa pot bunga kan? Hmm, Kalau menurut aku solusinya kita bisa bantu ibu-ibu itu untuk mengembangkan keterampilannya. Jadi kayak misalkan kan eh, ibu-ibu itu bikin taplak meja kan. Nah, kita bikin inovasi baru nih taplak meja itu dengan memakai teknik tenun atau enggak rajut yang sebelumnya mereka tuh belum pernah coba buat gitu kan. Jadi ada inovasi baru lah. Kan nggak akan jadi sampah juga. Terus kalau untuk bikin pot bunganya, kita bisa ngembangin inovasi baru itu yang terbuat dari bahan dasar anduk bekas yang dicampur semen itu loh. Tahu nggak? Enggak, aku Ya baru. ada. Iya, jadi kayak apa ya? Kayak ada anduk bekas kan, terus apa sih dicampurin sama semen gitu, nanti kan kayak dibentuk itu. Pokoknya jadi bentuknya tuh bagus, unik gitulah pokoknya, jadi nggak akan jadi sampah juga gitu. Kalau menurut aku, nanti aku kasih lihat contoh fotonya. Oke, aku ini ya.
aku taruh dulu poin-poinnya. Kalau yang lain, kira-kira apa nih solusinya? Kalau dari aku sih kayak yang buat pot yang kayak gitu nih ya, dari rajutan juga sama. Biar gak jadi setuju sih sama statement Saza. Tinggal Zalfa nih. Zalfa, solusinya apa? Kalau dari yang saya lihat sih di sini, masalahnya tuh kan posyandu yang ditutup atau dibatasinya segala kegiatan di posyandu karena pandemi. Atau sebelumnya juga udah jarang ada kegiatan di sana sebelum pandemi juga. Nah, itu jarangnya tuh gara-gara pandemi. Oh iya, aku juga kan nanya kan, kenapa sih kantornya tuh ditutup atau jarang dipakai lagi. Terus kata ibunya emang karena semenjak pandemi ini jadi jarang kegiatan, dan kegiatannya juga jadi door to door, nggak ke kantornya itu. Kayak gitu. Oh Kalau ya, soal untuk bikin kerajinan juga jadi ini. Jadi apa? Jadi jarang juga. Apa, Zal? ya solusinya kan ngajak kembalilah masyarakat untuk membuat kerajinan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Atau mengadakan kegiatan rutinitas setiap hari Minggu, membuat kerajinan, berbagai kerajinan dengan teknik-teknik yang berbeda. Tapi sih kalau misalnya membuat kerajinan dari sampah organik juga bagus sih. Jadi ada poin plusnya kayak di sisi lain bakalan mengurangi sampah. Bisa dipaduin sama teknik-teknik yang lain. Gitu sih. Tekniknya apa ya kira-kira? Makram bisa. Oh iya, makram ya. Oh iya. Ini tuh kan kita ada 2 ya, tapak meja sama pot bunga. Atau mending di ini aja ya, kayak ditentuin yang lebih memungkinkan gitu, biar nggak, kira-kira mending tapak meja apa pot bunga ya? Pot bunga. Udah pernah lihat belum yang pot bunga pakai semen? Belum. Pot bunga, nggak tahu. Bagus sih, kayak gimana ya? Kak, itu apa? Share screen. Share screen ya, bentar. Bentar ya. Oh iya, aku juga sempat nanya kan, jadi si kerajinan itu mau diapain sih sama ibu-ibu? Ternyata mereka tuh bikin yang kayak gini tuh untuk dilombain sama buat ini. Apa sih selebihnya mah cuma buat pemakaian pribadi aja gitu. Hiasan rumah. Iya. Iya, makanya dari itu kan daripada dibikin buat pribadi kan, apalagi kan pandemi, jadi ekonomi pun kan menurun. Jadi kita bisa untuk kerajinannya itu kita bisa dikembangin lagi, kayak dibuat banyak lagi variasi-variasi baru gitu, terus dibikin inovasi baru. Maksudnya dijual baik secara online maupun offline gitu. Jadi kan kalau online kan jadi supaya cakupan pemasarannya juga lebih luas lagi gitu. Jadi nggak sekedar gabut doang bikin untuk diri sendiri tapi ngehasilin juga gitu loh. Kebetulan emang apa ya, mayoritas tuh ibu-ibu rumah tangga juga kan di sana. Pasti banyak waktu luangnya. Ini aku jadiin host dulu mau share. Oh ya. Tapi aku lagi nge-record, bisa di over dulu. Cak, ke mute. Coba kirim ke kamu Kak, kayaknya ya fotonya. Nanti kamu yang share. Gimana? Udah aku aja yang share screen. Aku soalnya nggak buka WA ini.
Ya sok atuh coba cari itu apa? Bentar. Bentar. Apa namanya, Cak, di Google? Handuk bekas pot bunga. Ini. Cak, Ya itu tuh. Ya. Oh, Kalau untuk dijual juga kayak ya bagus lah gitu. Ini bikinnya gimana, Nggak akan Kak? jadi sampah apa? Ini bikinnya gimana? pakai semen. Jadi bikin iya pakai semen, campuran semen doang sama handuk bekas. Pewarna meren ya. Ini tuh gimana sih? Ya untuk ya itu kalau udah beres pakai pewarna gitu. Jadi bahannya tuh handuk bekas kan, terus semen putih, sarung tangan, pengaduk semennya, wadah adonannya, sama pot kecil, terus dicampur pasir kasar gitu, udah gitu doang sih, biasa tuh. Jadi lucu gitu tau. Jadi kayak bisa dibentuk gitu. Tuh ada di situ langkah. Ini bahan-bahannya. Semen. Ya cuman modal semen sama anduk sih. Ya. Bakal ini nggak ya ribet kira-kira? Soalnya kan yang bikin aku sendiri. Maksudnya Iya, yang apa? Yang apa? yang lebih Yang memungkinkan aja. Atau enggak yang dari ngerajut atau tenun Atau makrame nggak sih? ya atau makrame. Kalau makram berarti taplak gak sih biasanya? Coba, wait. Coba. Taplak meja. Bagus sih. Juga bagus. Ini lebih simpel. Iya. Ini bisa dijual nggak sih? Lebih cepet juga guys ya. Lebih simpel. Kalau yang semen mah emang kayak ngebutuhin kayak buat ngeringin gitu loh seharian. Terus ditimpa lagi. Kita kayak gini Lama. tuh bagus nih. Taplaknya yang pakai kain dulu, terus pakai rajutan. Ya kain polos gitu bagus. Ya. Terus cuma emang materialnya cuma kayak apa tali doang kan kalau makram. Iya. Lebih irit sih, irit ekonomis. Tahu. Berarti fix ya ini makram Mau makram. taplak meja ya, geng. Berarti opsinya karena aku harus ini ya, harus bikin mind map-nya. Jadi opsinya ada taplak meja, pakai teknik tenun, rajut atau makram. Terus juga ada pot bunga pakai teknik rajut, makram sama material semen dan handuk. Iya, handuk bekas. Oke, udah sih itu aja. Kalian ada ini gak saran? Saran nanti kayak gimana gitu atau ada yang mau disampaikan? Apa sih? Tapi sih dari ketiga teknik tadi yang makram, rajut, sama apa sih? Semen, anduk. Yang paling bakal cepat prosesnya kayaknya makram. Kan rajut kecil-kecil satu-satu. Bikinnya gitu sih. Iya sih. Makram Ya, yang taplak meja nggak sih? Meja biar lebih produktif juga. Makram. Udah. Jadi ada beberapa opsi, tapi yang paling memungkinkan yang ini ya, yang makram taplak meja. Ya, yang makram. Berarti pilihan pertama, opsi pilihan pertama itu yang satu yang makram, kedua Tenun, rajut, ya semen, pot bunga. Oke sih, udah itu aja untuk hari ini. Oke, makasih. Terima kasih. Dah. penutupan. Gimana ya? Sekian dari kelompok kami telah
menemukan solusi untuk pemberdayaan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya.